Apa zikir hakikat itu? Engkau melihat bukan lagi dirimu yang berzikir. Fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku. Ini level 1. Kita merasa berzikir. Azkurkum. Aku akan sebut dan ingat kamu. Ini namanya zikir hakikat. Itu Quran ya. Surah Al-Baqarah. Fazkuruni. Ini namanya zikir murid. Zikir zahir, zikir khafi. Sebut aku. Nanti kita merasa zikir. Maka saya banyak tanya. Itu bukan yang saya tanya jamaah, yang saya tanya kiai. Di mana-mana, mulai di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, atau orang Arab, kita tanya, fazkuruni azkurkum. Lebih dahulu mana yang berzikir? Kata Allah, sebutlah aku, ingatlah aku, lalu aku ingat kamu. Kebanyakan orang mengatakan, kita dulu zikir, baru Allah berzikir. Semua hampir begitu. Salah? Tidak salah. Secara tafsir begitu. Wirid dulu baru warid. Itu secara zahir teks. Tapi lihat hakikatnya. Allah itu qadim atau hadis? Qadim atau qadim? Allah itu selalu ada, tidak pernah tidak ada, atau dulu tiada menjadi ada? Selalu. Oke. Kita pernah kalau kita zikir, tadi tidak berzikir, sekarang berzikir. Zikir 100 sampai 100. Semua 100. Kita berzikir. Selama masih merasakan diri kita yang menggerakkan diri ini berzikir, itu baru zikir zahir dan zikir khafi. Belum zikir hakiki, zikir hakikat. Zikir hakikat azkurkum, diberi kesadaran oleh Allah, yang berzikir itu bukan kamu, akulah yang menyebut diriku sendiri. Akulah yang menyebut diriku, aku sertakan lisanmu, aku sertakan kolbumu, aku sertakan ruhmu. Sebenarnya yang mampu mengingat Allah hanya Allah sendiri. Coba, ini beliau ini kan ulama ini. Coba ingat rupa Allah gimana, Kiai? Tidak ingat, emang tidak berupa. Ada sini yang tahu Allah punya wajah seperti apa? Ada. Lalu gimana mau ingat? Maka zikir akhirnya diartikan menyebut, bukan mengingat. Karena mengingat hanya Dia yang mampu mengingat dirinya. Yang sadar itulah sang Dia, sang Muhammad, sang Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang sadar. Maka beliau mengatakan, ya Allah, kalau bukan karena Engkau, kami tidaklah sholat. Jadilah itu syairnya para sahabat. Kalau bukan karena Engkau, kami tidaklah zakat, tidaklah haji, tidaklah umroh, tidaklah zikir. Zikir para sahabat mereka nyanyikan di saat mereka mau perang. Laulaka ma shallaina, ya Allah, kata para sahabat setelah menampung ma'rifat hakikat dari qalbu Rasulullah SAW. Hadis Sahih Bukhari, apa kata mereka? Ya Allah, laulaka ma shallaina, kalau bukan karena Engkau juga ya Allah, kami tidak mungkin mengingat Engkau dalam salat. Jadi zikir hakikat itu apa? Diberi kesadaran bahwa sebenarnya yang berzikir mengingat Allah itu sendiri, karena tidak ada kita yang mampu ingat Allah. Kalimat ini bisa dicerna? Nanti para kiai marah sama saya lagi. Ini kajian hakikat kok dibawa-bawa. Loh, ini bukan sembarang tempat, ini tempatnya Imam Lapeo, ahli hakikat. Masa buka kajian zahir? Harus buka kajian yang beliau suka lah, ya. Sepakat? Saya lihat jam dulu. Jadi yang zikir mengingat Allah, yang mampu ingat wajahnya sendiri, hanya Dia. Dia sertakanlah kekasihnya yang paling terpuji, Ahmad. Maka sang Ahmad itulah yang diizinkan menatap rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita. Maka inilah makna ayat kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itulah sebabnya jalan satu-satunya cinta kepada Allah harus lebur dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya mengikuti zahirnya tapi juga mengikuti batinnya. Kalau zahirnya sudah ditanam di Madinah yang suci, tapi batinnya sampai hari ini masih membersamai kita semua. Itulah sebabnya jika orang benar dalam bersolawat, merindinglah badannya. Jika dia benar menyapa Rasulullah, Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah, Rasulullah pasti jawab dengan ruhnya. Maka bersolawatlah dengan ruh, ungkapkan sertakan lisan, pasti dijawab oleh ruhaniyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.